Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kita. Teristimewa di hari ini, penghujung usbu ini, kita masih dilayakkan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan tentang salah satu tokoh Alkitab yang terkenal, Yudas Iskariot. Mendahulunya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, untuk kasih setia, kebaikan, anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Sepekan boleh kami lalui karena kebaikan-Mu, dan di hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati semua umat-Mu, anak-anak Tuhan yang sementara mendengarkan kebenaran firman ini, mereka dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-14 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-44. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan petung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan nama Yudas Iskariot, apa yang tersirat di benak kita? Pasti kita akan berkata itu pengkhianat. Pasti kita akan mengatakan itu murid Yesus yang orientasi pelayanannya uang. Karena jadi bendahara pun dia masih korupsi. Pasti kita akan mengatakan bahwa itu adalah murid Yesus yang paling berdosa. Dan masih banyak label jahat lainnya yang akan kita sematkan kepada Yudas Iskariot. Karena dia berkhianat kepada Yesus. Namun yang menarik, kalau kita membaca seluruh bagian firman Tuhan Alkitab, kita akan mendapati bahwa tidak semua Yudas itu orangnya jahat. Kalau kita membaca dalam Injil, Yesus punya saudara laki-laki itu juga bernama Yudas. Ada juga Yudas orang Damsyik yang dikisahkan bahwa ketika Saulus sebelum bertobat, dia buta. Lalu dia menginaplah di salah satu umat yang namanya Yudas orang Damsyik ini. Dia yang melayani, tinggallah Paulus di sana sampai matanya kemudian bisa melihat. Dan masih banyak Yudas-Yudas lainnya yang baik selain dari Yudas Iskariot. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Yudas sendiri punya makna yaitu terpujilah Allah. Nama yang memiliki makna yang luar biasa. Harapannya kalau orang yang memiliki nama Yudas, harusnya orang tersebut dia harus memuliakan Tuhan. Dia harus memuji Tuhan. Mirisnya, Yudas yang adalah murid Tuhan Yesus, dia bukan memuji Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, justru dia berkhianat kepada Tuhan. Bagian Alkitab ayat 43 mengatakan, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas salah seorang dari ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia, serombongan orang yang membawa pedang dan petung, disuruh oleh imam-imam kepala. Jadi orang-orang yang datang ini mereka disuruh sama imam-imam kepala. Kalau kita cek lagi ke Injil Lukas, rupanya sebelum proses penangkapan, Yudas sudah bertemu dengan imam-imam kepala. Mereka kemudian berunding bagaimana caranya untuk kita harus menangkap Yesus. Nah, otaknya juga adalah Yudas yang ada di dalamnya. Jadi Yudas juga termasuk orang yang merancangkan bagaimana caranya untuk menangkap Yesus. Dan ahli-ahli Taurat mereka mengutus segerombolan orang ini untuk datang dan menangkap Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bayangkan saja ya, Yudas salah seorang dari 12 murid Yesus. Dari sekian banyak orang dia yang dipilih sama Tuhan Yesus. Dia adalah rasul. Label rasul itu melekat pada diri Yudas.
orang yang sangat mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan karena dia mengikuti bagaimana Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat. Dia melakukan banyak hal karena diutus sama Yesus. Namun Yudas yang adalah rasul yang diutus sama Tuhan, justru dia berkhianat. Dia yang kemudian merancangkan bagaimana cara untuk menangkap Yesus. Kalau kita berkaca dalam kehidupan kita selaku orang Kristen, banyak orang-orang juga yang berperilaku seperti Yudas, bisa saya katakan seperti itu. Banyak orang yang dari luar kelihatan alim sekali, sangat rohani sekali, terlibat dalam berbagai macam pelayanan. Tetapi ujungnya belum tentu juga hati dan hidupnya bersih. Bisa saja dia melakukan dosa seperti Yudas Iskariot. Mungkin dia tidak menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bisa saja dia menjual Yesus atau dia mengkhianati Yesus dengan ya pelayanan sesuka hati. Yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah melayani, terserahlah mau terima atau tidak. Tidak berdasarkan atas hati dan bimbingan Roh Kudus. Atau bisa juga bersekongkol dengan hal-hal yang jahat, terlibat dengan hal-hal yang jahat. Yang penting posisi saya amanlah. Entah orang lain mau jadi kambing hitam, entah orang lain yang dipersalahkan, tidak apa-apa. Yang penting saya sebagai pelayan tetap terlihat bersih dan baik. Atau juga anak-anak Tuhan, banyak orang yang mengatakan Kristen, banyak orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, tetapi ujungnya juga seperti Yudas. Mereka rajin ke gereja, mereka beribadah, tetapi endingnya mereka lebih memilih 30 keping perak atau uang daripada keselamatan yang ada pada diri Yesus. Mereka lebih memilih mencintai pasangan daripada mencintai Yesus, sehingga menyangkal lalu pindah keyakinan. Banyak orang juga yang kemudian lebih memilih jabatan, uang, kekayaan, kedudukan, kesenangan dunia daripada keselamatan. Mereka menjadi Yudas-Yudas masa kini. Mungkin saya bisa mengatakan ini adalah orang Kristen imitasi. Ya, kalau kita tahu ya, kalau emas itu dia benar-benar bagus. Tapi kalau imitasi dia 11-12 lah dengan emas. Berkilau awalnya, bagus, menarik. Tapi seiring berjalannya waktu, imitasi itu akan menghitam, memudar, kilauannya akan tidak berkilau lagi. Dan pada akhirnya tidak terpakai dan dibuang. Orang-orang Kristen yang hidupnya seperti Yudas, pada akhirnya mereka tidak akan terpakai. Kalau hidupnya masih menjual Yesus, menukarkan Yesus dengan cinta, dengan popularitas, dengan apapun kesenangan dunia, pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini catatan pertama dari kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Menjelang peristiwa kematian Tuhan Yesus, kita diperhadapkan dengan pertanyaan. Maukah kita menjadi murid Yesus yang setia, taat, memikul salib, apapun musim kehidupan kita? Entah hari ini kita bahagia, entah hari ini kita sakit terbaring di rumah sakit. Anda yang mendengarkan mungkin sementara ini dirawat di rumah sakit. Atau Anda yang sementara berduka, Anda yang ada di balik jeruji besi. Ketika Anda tetap setia memikul salib Yesus, apapun kondisi hidup Anda hari ini, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan berkati. Hal kedua dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah ketika Yesus ditangkap. Yudas bilang, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ciuman dan pelukan sebenarnya adalah ekspresi cara kita menyampaikan bahwa ya saya sangat mengasihimu. Jadi kita akan peluk dan kita akan cium sebagai bentuk bahwa saya sangat mengasihi, saya sangat mencintaimu. Namun mirisnya, bagi Yudas, ciuman dan pelukan bukan sebagai tanda dia mengasihi Yesus, bukan sebagai tanda dia mencintai Yesus, tetapi simbol, kode untuk orang-orang, serombongan orang itu yang datang dengan pedang untuk menangkap Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang datang dengan ciuman dan pelukan belum tentu juga baik kan? Seperti Yudas. Banyak orang yang di depan kita akan terlihat manis sekali tuturnya, pembawaannya baik sekali, terlihat tulus sekali. Namun di belakang bisa saja mereka merancangkan kejahatan kepada kita. Bahkan bisa saja mereka menusuk kita dengan sangat tajam tanpa kita ketahui. Seperti Yudas dalam kisah tadi.
Banyak orang mungkin yang datang dengan manis, dengan baiknya kepada kita dan kita pun tulus menyambutnya. Tapi belum tentu juga baik. Seperti Yudas dalam kisah tadi. Ini yang menjadi catatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa tidak semua ciuman dan pelukan itu bertanda baik. Yudas memberikan ciuman, Yudas memberikan pelukan, tanda bahwa Yesus siap ditangkap. Lambang bahwa Yesus siap untuk menerima siksaan dan kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak dari kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus. Tuhan, saya mengasihimu, Tuhan, saya mencintaimu. Tapi di tengah jalan, apa yang kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan akan terbalik dengan tawaran-tawaran dunia seperti yang tadi awal saya katakan. Banyak anak-anak muda yang masa muda mereka dengan lantang mengatakan, Tuhan, saya mengasihimu, Tuhan, saya setia memikul salib sampai mati. Tetapi pada akhirnya juga mereka meninggalkan. Mereka merasa bahwa salib terlalu berat, mereka merasa bahwa menjadi orang Kristen terlalu menderita, dan pada akhirnya lebih baik saya meninggalkan iman dan keyakinan saja dan memilih untuk seperti Yudas. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, bagian firman Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus tetap percaya dan beriman kepada Yesus. Kalaupun hari ini kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus dan mencintai Yesus, tetapi kalau sampai saat ini masih ada kepahitan kepada orang lain, kita masih menyimpan amarah kepada orang lain, kita masih menyimpan sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain, maka sebenarnya kita tidak mengasihi Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum yang pertama, dan hukum yang dua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mengatakan bahwa saya mengasihi Yesus, saya memeluk Yesus, sementara kita menyikut orang lain, kita membenci orang lain, perlu dipertanyakan apa arti kasih kita kepada Yesus. Menjelang kematian Tuhan Yesus, kita berefleksi lagi. Apakah Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh memperkatakan Yesus dalam hidup saya? Ataukah saya masih hidup seperti Yudas, yang mencari posisi aman, mencari celah bagaimana cara saya mendapatkan uang melalui penderitaan, kesakitan, dan kematian Yesus. Saudara-saudara yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri renungan di hari ini ada dalam ayat yang ke-50 yang bagi saya itu cukup menarik. Ketika Yudas selesai memeluk dan mencium Yesus, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Yesus tahu bahwa Yudas sementara merancangkan bagaimana Yesus ditangkap. Yudas sementara merancangkan bagaimana caranya untuk mendapatkan 30 keping perak. Yesus tahu siasat-siasat yang sementara di-setting sama Yudas. Dan ketika Yudas datang memberikan pelukan dan ciuman, Yesus tidak mendorongnya, tanda bahwa Yesus menolaknya. Yesus tidak menamparnya ketika Yudas datang. Justru Yesus menyambutnya dan berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Bayangkan ketika Yesus tahu bahwa dia dihianati, tapi Yesus masih menyapa Yudas sebagai teman. Kalau kita di posisi ini mungkin kita sudah mengeluarkan kata-kata mutiara ya, pasti kita akan marah, pasti kita akan emosi, pasti kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tetapi tidak bagi Yesus. Dan sampai ketika Yesus mati juga untuk pengkhianatan Yudas. Yesus mati juga untuk penyangkalan Simon Petrus. Yesus pun mati juga untuk Thomas yang masih dalam ragu-ragu. Yesus mati untuk saudara dan saya, untuk segala keberdosaan kita, untuk segala kejatuhan kita, untuk segala kegagalan kita, untuk segala masa lalu kita yang kelam dan rusak sekalipun. Yesus mati untuk itu. Kalau hari ini kita merasa bahwa Tuhan, saya sementara ada di posisi Tuhan, saya sementara ingin menyangkal Tuhan. Tuhan ingin menyapa engkau sebagai sahabat dan teman. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa ia tetap mengasihimu. Yesus rindu untuk saudara kembali kepada Tuhan. Yesus rindu untuk engkau kembali kepadanya. Karena Yesus mengatakan, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Mengakhiri perenungan di hari ini, kita ditawarkan dengan dua pilihan. Memikul salib setia sampai mati,
atau menjadi Yudas yang menyangkal Tuhan hanya untuk kepentingan dan kebutuhan. Selamat berenung dan selamat mengakhiri minggu ini, beriman bahwa menyambut usbu yang baru, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap setia memikul salib Yesus. Mari kita berdoa mengakhiri renungan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak menukarkan iman kami hanya untuk uang, hanya untuk cinta, hanya untuk kedudukan, hanya untuk kesenangan sesaat. Tolong kami supaya apapun keadaan kami hari ini, iman kami tetap teguh kepadamu. Kami mau tetap setia memikul salib Yesus. Karena kami percaya hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Di luar Tuhan kami binasa. Kami percaya bahwa semua anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke, ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Roh Kudus akan memampukan mereka agar mereka tidak menyangkal Yesus, agar mereka tidak menjual iman mereka demi alasan apapun. Dan hamba percaya Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, semua kami dikuatkan, tetapi kami kembali merefleksi akan diri-diri kami secara pribadi. Bahwa kematian Yesus sudah menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena itu kami mau hidup baru. Kami mau melayakkan diri kami di sisa hidup pemberian Tuhan. Kami mau menjadi murid yang taat dan setia. Dan dari Yudas kami belajar bahwa apapun kondisi, kebutuhan, keinginan kami tidak akan menjual Yesus. Tapi kami mau datang berseru di bawah kaki Yesus, berteriak dan meminta kepadamu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang berseru meminta, maka Tuhan akan memberi apa yang menjadi pergumulan kami. Kalau hari ini ada yang datang dalam kesakitan, ada yang datang dalam pergumulan untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jamah rahim mereka. Kalau sementara hari ini mereka yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan terbaring di dalam rumah-rumah sakit, di klinik-klinik pengobatan, Tuhan jamah mereka dengan bilur darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyembuhkan mereka. Kalau hari ini mereka harus terpisah karena berada di balik jeruji besi, biarlah pengalaman hidup di sana mengubah hidup mereka menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang setia. Dan kalau hari ini kami masih hidup dalam keadaan sehat dan baik, ajarlah kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kami. Kami mengakhiri usbu kerja kami di hari ini dan kami siap memasuki usbu kerja yang baru. Kami percaya Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus akan menjaga, menguatkan, menolong, memampukan kami untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, untuk hidup menjadi pipanya Tuhan, menyalurkan kasih kepada orang lain. Dan hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami diubahkan dan kami mohon berkat-Mu. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dengan perantaran Roh Allah yang suci dan kudus memberikan kami kekuatan, memampukan kami untuk tidak menyangkal Yesus, memberikan kami pengharapan untuk menjaga kekudusan diri kami, dan membuat kami menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.